Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Akhirnya kita sampai pada bagian keempat dari tutorial tengah tahun 2021 ya. Jadi ini adalah bagian keempatnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menonton video tutorial ini, mohon untuk menonton yang bagian pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi supaya nyambung ya. Baik, kita mulai saja. Ini adalah bagian keempatnya. Topiknya adalah subtopiknya adalah end of downtrend dari structure dan pattern. Jadi bagian pertama kita introduction, bagian kedua kita baca bar, bagian ketiga kita uptrend, bagian sekarang kita end of downtrend. Jadi merupakan satu kesatuan. Tapi sebelum itu saya sampaikan dulu disclaimer-nya bahwa volume price analysis ini bukanlah holy grail. Dia ini adalah style saja. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang menonton video ini belum tentu cocok, tapi bagi saya inilah yang cocok dan saya sudah praktekkan hampir ya di atas 10 tahun ya. Jadi untuk khusus VBA ini, dulu saya juga cari sana cari sini, berguru ke sana, berguru gini, nanya, dikibulin ya, ikut stock pick, eee, nggak ngerti juga, tapi saya belajar, tanya sini, kumpul-kumpulin, saya praktis. Akhirnya, yang cocok dengan saya adalah volume price analysis. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang cocok dengan fundamental, nggak masalah, ada yang cocok dengan yang lain-lainnya, tidak ada masalah. Jadi, kalaupun tidak cocok, saya berharap ini ada tambahan ilmu dan nice to know. Eee, itu disclaimer pertama, disclaimer kedua adalah Bapak dan Ibu kalaupun, mempelajari ini harus dilatih ya. Jadi tujuannya adalah untuk membaca market. Jadi bukan holy grail. Jadi nanti Bapak Ibu akan lihat, oh ini ada pattern-nya keluar tapi fail. Pattern-nya keluar tapi fail. Ya tidak apa-apa ya. Kita yang penting kita pasang stop loss. Itulah sebabnya nanti kalaupun di dalam workshop saya sarankan saya sampaikan bahwa volume percentage adalah kelas advance ya. Jadi syaratnya harus dulu kalau di workshopnya harus mengikuti trading as business. Kenapa? Dia fail harus punya plan yang diajarkan di trading as business. Oke, sekarang dia end of the trend. Jadi kita akan membahas bagaimana sekah pattern-pattern dan ciri-ciri end of the trend. Nanti antisipasinya ya kita trading as a business antisipasinya. Ini adalah tutorial mid year tahun 2001, kenapa sampai ini dilakukan sama seperti kemarin 2020, karena kita masih masa pandemik. Jadi pandemik ini tidak bisa kita mengadakan workshop di dalam kelas. Workshop itu harus dalam kelas ya, kalau kita online ya webinar atau seperti ini. Nah, topiknya terpilih ada volume price analysis. Bapak Ibu, saya bukan penemu volume price analysis, saya hanya praktisi saja. Mungkin banyak yang kurang akan saya sampaikan dan materi yang saya sampaikan ini adalah hanya 30-40% dari materi workshop. Jadi Bapak Ibu nanti, kalaupun sudah, mempelajari ini, sudah, introduction, nanti Bapak Ibu saya tunjukkan, mengembangkan. Nanti kalau ada workshop lagi silahkan diikutin. Nanti kalau sudah selesai ya, vaksin nasional kita sudah, kampus sudah buka lagi, insya Allah kita akan adakan workshop, karena lebih detail. Nah, untuk tutorial tahun 2021 tengah tahun ini, kita sudah sampai bagian keempat, yaitu volume price structure end of downtrend. Jadi part ini adalah yang terakhir ya, walaupun bukan yang terlengkap. Belum kita nggak belajari yang lain-lainnya, karena nggak cukup waktunya. Nah, part 1, part 2, part 3 harap ditonton dulu, nanti saya tunjuk di atas sini kalau ada link-linknya ya, atau di bagian belakang, atau di deskripsi Bapak Ibu silahkan pelajari dulu. Jangan langsung ke bagian 4-nya, yang 1, 2, 3, 4. Jadi ceritanya akan nyambung. Nah, ini flashback sedikit, ini adalah workshopnya ya, jadi kita mempelajari banyak hal. Jadi kebetulan dulu workshopnya baru 2 batch. Batch pertama, batch kedua. Nah, Desember 2019 langsung 2020 pandemik. Nah, setelah pandemik, nah inilah yang mereka inilah yang bermanfaat menggunakan volume price analysis karena pandemik ini kemarin bottoming-nya itu adalah salah satu momen profit saya terbesar dalam 15 tahun saya trading. Karena saya bisa baca market.
Jadi ada 2 batch, nanti insya Allah kalau udah selesai pandemi kita adakan lagi. Nah, untuk workshop itu syaratnya adalah trading as a business ya. Jadi karena tidak ada gunanya belajar VBA, menganalisa, tapi nanti kita tidak bisa antisipasi karena kalau dia fail kita tidak tahu. Nah, antisipasi kalau failnya itu dengan risk management dan trading plan ya, itu diajarkan di trading as a business. Walaupun begitu kalau Bapak Ibu tidak sempat mengikuti ini tidak apa-apa, untuk melanjutkan pelajaran ini, pelajarin juga yang, end year akhir tahun 2020 tentang market structure karena mereka berkesinambungan ya, jadi berkesinambungan. Nanti Bapak Ibu silahkan cari linknya di deskripsi atau di YouTube atau di bagian inilah, ada semuanya sudah lengkap ini atau di websitenya sudah lengkap. Nah, seperti saya sampaikan, ada 30-40% saja dari materi workshop yang saya ajarkan, karena waktunya terbatas memang ini. Nah, Bapak Ibu bisa cari bukunya sendiri, ini adalah yang saya baca, bahkan saya bacanya sampai 3-4 kali. Ya, jadi kalau pemula bisa baca buku anak calling, tapi mau advance ya Wyckoff 2.0 atau langsung ke akarnya Livermore sama Edwin Levere, dua ini sumbernya sekali. Kalau mau advance bisa baca yang lain ya. Jadi, saya bukan penemu, volume price analysis, saya hanya pembaca. Jadi kalau ada yang nanti adalah founder, penemu volume price Indonesia, ya kita tahulah sebenarnya tiada yang baru di pasar saham. Kita tidak perlu reinventing new wheel, tapi kalau kebutuhannya lain ya mungkin ya untuk marketing apa segala macam penting. Ini saya sampaikan saja supaya Bapak Ibu nanti kalau sudah paham sedikit, tahu yang tidak tahu silahkan baca bukunya. Kalau cari di Amazon cuman $25 nih, $20 sampai $25, murah lah Bapak Ibu. Ya kalau kita investasi di ilmu, di buku ya tidak akan sia-sia. Before you invest your money in stock market, invest first in knowledge ya. Jadi pelajari dulu bukunya. Oke, kita mulai sekarang. Kita akan mulai dengan downtrend. Kemarin kita mulai dengan uptrend. Apa yang dimaksud dengan downtrend? Ini refreshing bahwa apapun yang diceritakan di buku, apapun ceritanya ya, harga saham atau harga komoditas atau apapun ya, kalau kita lihat di market, yang namanya downtrend, dia selalu bergerak membentuk new low. Jadi di sini ada definisi high, turun, lalu lower high, lower terhadap high, ini adalah lower terhadap low. Ya, dia membentuk seperti itu. Turun, ada rejection, lalu dia membentuk new low. Ya, lalu dia rejection, dia selalu membentuk new low. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu lihat, dia selalu break lower low-nya, break, membentuk new low. Lalu bergerak lagi, break lower low-nya, membentuk low. Selama lower low-nya ini di break dan close di bawahnya, ingat ya, break dan close below. Selama dia break dan close below, ingat ada bahasa ini ya, close below. Kalau dia tidak close below, maka ini false, bisa false ya, karena something yang membuat tidak close, ada perlawanan ya. Selama dia close below, artinya bearishnya menang, maka disebut downtrend. Kalau dia tidak close, dia ke sini naik lagi, itu bukan downtrend. Jadi downtrend itu hanya selalu ketika dia selalu break dan close di bawah. Ya, break dan close di bawah. Jadi itulah definisi downtrend. Nah, kita akan melihat kalau dia downtrend, kita bagi trader itu kita mazhabnya adalah profit. Kalau mau profit, satu-satunya cara adalah sahamnya yang bukan satu-satunya. Salah satu cara adalah yang paling gampang. Ini juga bisa profit, tapi agak susah ya karena melawan tren. Adalah follow trend. Bukan tidak bisa profit, bisa ya.
tapi sulit ya. Yang paling gampang adalah follow trend. Nah, kita naik membeli saham ketika dia uptrend. Nah, ada namanya early entry ya. Kita mau tahu dulu. Ketika dia downtrend, kita melipir lah, minggir, exit ya, exit. Nanti ada strukturnya the best time for selling ya, second time to sell. Nah, kalau udah lagi downtrend jangan dilawan. Kenapa? Kita ini retail. Jangan sok jago. Market itu bukan punya nenek kita, bukan punya datuk kita ya. Jangan sok jago, jangan bilang wah analisanya fundamental bagi pret itu ya. Kalau yang bilang wah sahamnya bagus. Sahamnya bagus, hold terus, itu pret ya menurut saya. Jadi kecuali kita bandarnya ya, kecuali kita bandarnya. Nah, kalau mau profit, kecuali ideologinya adalah bukan profit ya, pengen pamer, pengen analisa yang betul ya, itu bebas-bebas saja. Saya analisanya, ideologi saya profit, pokoknya cara apapun yang penting profit. Nggak peduli ya, nggak peduli. Sahamnya mau hancur, mau apa, itu bukan punya saya ya. Saya selagi saya pegang, selama bisa profit itu benar. Nah, trader itu opportunities. Tidak ada keadilan sosial di pasar saham bagi seluruh semua yang termakan iklannya indahnya pasar saham itu semua ingin profit ya, yang kita lihat, tapi ternyata tidak semua bisa profit ya. Nah, pasar saham itu cari duit di pasar saham itu susah. Iklannya yang tampaknya senyum-senyum. Jadi kita harus bisa baca market. Yang karena dia susah, kita cari yang paling gampang. Paling gampang adalah follow trend. Untuk follow trend kita tahu dulu kapan tren itu berakhir. Bagaimana tren itu bermula dan kapan tren itu berakhir. Oke, jadi ketika tren lagi turun kita minggir. Nah, tapi ketika dia sudah tampaknya mau selesai, kita sudah mulai aware. Ya. Nah, kalau di dalam tren, di dalam the best time for buying untuk tingkat pemula, maka yang saya ajarkan detail adalah the best time for buying. Ini the best ya. Artinya di saat dia tidak the best boleh masuk ya, boleh masuk. Salah satunya ini. Ketika kita membaca end of downtrend, maka kita akan ada namanya early entry. Kenapa early entry? Karena risk kecil. Ya kan? Risk kecil. Bukan rewardnya besar ya, salah. Saya bukan kasih tahu bukan reward yang besar. Profit gun 50% bukan. Risk kecil. Nah, makanya Bapak Ibu kalau di dalam workshop memang harus mengikuti workshop trading as a business. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan di sini sedikit. Nah, tujuannya membaca market, kita akan mencari risk yang kecil. Namanya early entry. Oke, ini biasa saja. Nah, kita balik sedikit ke Wyckoff ya. Jadi kita tahu alasan kenapa kita perlu mengetahui kapan dia end of uptrend dan end of downtrend, karena pasar saham itu bukan digerakkan oleh fundamental, menurut saya ya. Ya, penggerak maksud saya bukan gitu. Maksud saya adalah pergerakan harga saham naik turun tiap hari itu bukan digerakkan oleh fundamental. Digerakkan oleh psikologi manusia, digerakkan oleh segelintir kelompok ya, segelintir kelompok. Nah, segelintir kelompok ini disebut dengan smart money. Ya, mohon maaf saya koreksi tadi ya, bukan disebabkan oleh fundamental. Nah, apakah smart money itu bergerak berkaitan dengan fundamental? Itu urusan beda. Itu urusan berbeda. Itu analisa mereka. Tapi tiap hari naik turun class of itu karena ada yang menggerakkan. Dan tentu bukan kita, bukan saya. Menurut model, ya, menurut model. Jadi saya mengapa suka dengan Wyckoff model ini? Ada banyak kaum fundamentalis itu modelnya banyak banget. Ya, untuk valuasi aja banyak sekali, maka ribet. Maka saya paling suka Wyckoff. Wyckoff mengatakan bahwa yang menggerakkan pasar saham itu adalah smart money. Dia hanya punya 4 ya fase, walaupun nanti ada sub-phase-nya. Dia apakah dia akumulasi, marking up, distribusi, marking down, atau akumulasi lagi. Hanya 1, 2, 3, 4. Ini fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Walaupun di tengah-tengahnya ada re-accumulation. Ini ada redistribution. Itu ceritanya adalah sub, tapi yang bagian 4-nya adalah ini.
Kenapa dia terjadi seperti saya sampaikan tadi adalah karena berkaitan dengan psikologi ya, berkaitan dengan smart money ya. Jadi harga naik itu bukan karena fundamental perusahaannya, tapi karena dia naik karena demand lebih besar dari supply. Tidak peduli fundamentalnya jelek kek, mau apa kek, nggak peduli. Mau fundamentalnya bagus, kalau demand lebih besar dari supply dia naik. Tapi kalau fundamentalnya bagus, kalau supply lebih besar dengan demand, tetap harga turun ya. Minimum sesaat ya, saat itu ya, saat itu. Jadi kalau mau lihat supply, oh itu kan harian. Bagaimana kalau jangka waktunya sebulan? Ya lihatlah chart monthly. Bagaimana chart monthly? Apakah supply lebih besar daripada demand? Oh itu kan jangka pendek. Kalau tahunan lihat chart yearly. Bagaimana apakah supply lebih besar dari demand? Apakah demand lebih besar supply? Jadi yang menggerakkan adalah supply dan demand. Bukan, wah ini udah valuasinya sudah kemurahan, ayo beli. Bukan, lihat dulu demand-nya lebih besar supply atau enggak. Nah, untuk itu kalau kita lihat, ya, kita lihat saham itu kalau dia turun terus, maka dia oversold, di sini disebut dengan akumulasi area. Disebut dengan zona, selama dia berada di zona ini, maka disebut dengan balance, ya. Kaitan dengan supply and demand, ketika dia berat ke atas, maka ini disebut imbalance. Nah, kalau dia imbalance, ini bagian dari yang saya ajarkan di workshop. Maka demand lebih besar dari supply ya, maka harga naik, marking up. Kalau selama mau sebagus apapun perusahaannya, kalau supply sama dengan demand, maka dia SND. Saya sering sampaikan adalah zonanya SND. SND. Ya, itu adalah balance SND. Dia akan naik ketika demand lebih besar. Kalau tidak, kalau supply besar dia akan turun. Jadi bukan saya katakan tidak penting ya, rasio-rasio atau valuasi itu penting juga. Nice to know ya. Ya, overbought juga begitu ya. Jadi dia masuk ke zona stabil, zona balance, disebut distribusi, maka dia ketika dia imbalan, supply besar demand, maka dia akan turun. Dah, itu saja ya. Jadi oke. Nah, ini contohnya kalau struktur. Nah, contohnya. Jadi dia downtrend, ada masa akumulasi. Nah, untuk akumulasi juga ini saya tidak ajarkan di sini, tapi saya ajarkan di kelas. Ya, jadi downtrend. Nah, yang akan kita lihat adalah fase di sini ya. Jadi bagaimana downtrend ini berakhir. Nanti the best time for buying-nya mungkin di sini ya. Jadi ini saya tidak ajarkan, silakan cari materinya sendiri. Nah, ini contohnya lah. Seperti saya sampaikan tadi, oh itu kan fasenya karena pakai daily. Nah, kita pakai chart weekly ya, jadi berlaku di mana-mana. Contohnya ini ada ISAT. ISAT ini adalah salah satu yang masa pandemi kemarin bukan masa pandemi. ISAT ini salah satu yang pattern-nya mengikuti book ya, mengikuti book. Dan kemarin saya profitnya juga lumayan. Dia siklusnya berulang. Oke, ini contoh saja Bapak Ibu untuk chart weekly-nya. Jadi sini saya lihat dia marking down, dia akumulasi. Lalu dia marking up, nanti dia distribusi, nanti dia Bapak Ibu bisa lihat. 2019 seperti itu dia berulang lagi ya, pakai chart weekly. Jadi dulu saya bisa dapat profit besar salah satunya pertengahan 2019 atau 2020. Salah satunya karena saya membaca cantik sekali ini ISAT ini dibentuk ya, dibentuk. Nanti silakan cek sendiri. Saya sengaja mengambil yang 2014, nanti Bapak Ibu bisa cek yang belakangan 2020 yang terbaru. Bapak Ibu pakai chart weekly.
Oke. Di sini juga Bapak Ibu bisa lihat, kita akan melihat bagaimana pattern-pattern ini dan kita akan hubungkan dengan volume-volumenya Bapak Ibu ya. Jadi memang, kita membaca market, kita gabungkan dengan, VPA, lalu kita lihat volumenya, candle by candle, semuanya lah ya. Nah, ini yang kita perlu lihat nanti yang bagaimana dia turun. Nah, kita lihat pattern-pattern-nya. Kalau dalam Wyckoff, kalau workshop VBA, saya sampaikan adalah change of character. Oke, kita lanjut. Nah, yang kita bahas adalah end of downtrend. Ciri-ciri kalau dalam volume price analysis ada berapa pattern, namanya boleh berbeda. Mungkin juga bentuknya nanti kalau Bapak dan Ibu adalah price action, mungkin sama. Perbedaan volume price analysis dengan price action itu adalah kalau volume price analysis dia volume leading ya, volumenya di depan, volume price. Jadi kita analisa volumenya baru kita price action. Tapi kalau orang price action biasanya mereka menamakan doji lah, bullish engulfing, tidak memperhatikan volume. Nah, kadang dia terlalu banyak, banyak sekali lah namanya, saya pusing juga, Morningstar lah, macam-macam lah, dead apalah namanya, banyak sekali saya sampai nggak hafal ya, inside bar, outside bar, kalau di price action. Tapi kalau di volume price dia tidak terlalu banyak, lebih simpel sedikit karena dia menghubungkan volume dan price. Kalau tidak ada relasi dengan volume, posisinya tidak berada di posisi structure Wyckoff, ya diabaikan saja karena dia tidak signifikan. Nah, sekarang kita akan bahas end of downtrend. Memang ini adalah satu bagian dari fase di dalam Wyckoff. Fase A, maaf saya tidak bisa sampaikan apa itu fase A, fase B, fase C, fase D, tapi ini adalah change of karakternya end of downtrend. Strukturnya biasanya adalah reverse uptrust pertama atau disebut dengan downtrust. Biasanya butuh satu validasi up bar. Nah, up bar-nya ini saya sudah jelaskan di part 2 ya. Up bar-nya ini biasanya tidak langsung muncul atau dia butuh, kadang down bar dulu baru up bar, dia tidak valid. Begitu ada reverse uptrust atau downtrust dia langsung naik, tidak. Ketika dia muncul begini, salah satunya nanti ada banyak, itu adalah indikasi awal. Ingat ya, indikasi awal tidak ada yang pasti. Jadi ketika dia muncul, kita siap-siap nih, oh udah muncul dia. Kita lihat volumenya, oke kita tunggu validasi berikutnya atau kita sudah mulai masuk dengan, trading as basis-nya, money management yang diatur. Ingat, tidak ada yang pasti. Ketika dia muncul bukan pasti harus akan berakhir trennya, tapi ada, eee, most likely ya, likely kalau bahasa Inggrisnya likely. Sepertinya akan berakhir, seperti itu ya. Jadi kalau tidak berakhir ya berarti fail, tidak apa-apa. Paling kita kena stop loss. Oke, biasanya dengan indikasi dengan reverse uptrust. Reverse uptrust ini adalah kebalikan dari uptrust bar. Kalau dia uptrust bar sebenarnya lawannya adalah downtrust bar. Berikutnya adalah selling climax ya, selling climax atau selling climax kadang-kadang dia berbentuk stopping volume ya. Ini kalau nggak salah ya stopping volume. Stopping volume. Ini sering sekali ya, stopping volume ini cukup cukup valid volume. Apalagi setelah reverse uptrust bergabung sama selling selling climax atau stopping volume, namanya confluent. Kalau dia bergabung, nah itu semakin kuat lah atau berurutan setelah reverse uptrust keluar stopping volume atau setelah stopping volume keluar reverse uptrust atau yang lainnya. Ini dua ini kuat ya. Ada banyak ya Bapak Ibu, ada beberapa tergantung kombinasinya. Oke, yang ketiga adalah test supply. Nah, dia test supply ketika supply-nya. Jadi begini, dia turun. Kenapa dia turun? Karena supply lebih besar dari demand. Ini valid menurut saya. Sudah saya buktikan bahwa kalau saham turun itu supply besar. Ini tidak perlu dibantah. Kedua adalah supply test. Nah, dia tes. Ketika dia turun, dia tes. Ada supply nggak? Kalau dia tidak ada supply, no supply atau
ya no supply, maka mungkin dia akan selesai ini. Mungkin akan selesai. Kenapa? Supply-nya sudah dites dan tidak ada gitu. Nah, namanya supply test atau no supply bar ya, no supply bar. Oke, itu nanti saya jelasin. Berikutnya adalah ketika dia turun ada up bar ya, ini spread up bar nih, ada up bar ya. Dia spread up bar, open di sini, close di sini, volumenya besar. Nah, itu juga bisa, biasanya ada titik di tengahnya. Nah, ini bisa juga sebagai most likely end of downtrend. Oke, saya akan jelasin 1, 2, 3 mungkin ya. Oke. Oh, ini ada juga sama ya. Tiba-tiba volumenya ini tiba-tiba turun, tiba-tiba besar ya, abar gitu. Kalau ini biasanya ranging ya. Kalau dua ini biasanya ranging, dalam volume ranging, pup naik ke atas. Kalau ini enggak tiba-tiba. Oke, kita bicara dengan reverse uptrust atau downtrust bar. Ini yang pertama ya. Bagaimana environment atau suasana batin yang terjadi? Pertama, dia terjadi saat downtrend. Jadi Bapak Ibu bisa lihat volumenya tuh spread-nya besar, close, bearish, spread-nya makin lebar. Maaf kalau ini kurang lebar karena ketidakmampuan saya menggambar saja. Jadi dalam pikiran Bapak dan Ibu nggak usah dipermasalahkan, Pak ini kurang lebar nih, ini tampaknya hampir sama. Bukan, maksud saya ini spread-nya melebar dan lihat volumenya juga meningkat. Artinya ini adalah validasi. Jatuh makin dalam, volume makin naik. Ya, ada koreksi sedikit rebound. Nah, ini di valid juga, lihat volumenya kecil, spread-nya juga kecil. Dia turun lagi, makin besar. Nah, kita bisa lihat bahwa volumenya membesar. Spread-nya kalau Pak, ini kok hampir sama? Ya, kurang lebar aja. Nggak usah dikomplain karena bukan esensinya. Jadi saya jelaskan ini dia spread-nya makin lebar. Intinya valid dia. Lalu, dalam suasana background bearish trend begini, muncul satu candle rejection ya, rejection seperti ini. Volumenya besar, dia masuk teritori new territory, close juga di new territory ya. Dia touch new territory di bawah, lower low tapi dia tidak close di bawahnya, dia close di atas. Nah, ini biasanya tandanya adalah segitiga kotak kuning, segitiga hijau, kotak kuning ya. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam chart VPA melihat ada segitiga kotak kuning, volume besar, dia keluar mengatakan ini adalah reverse uptrust, itu indikasinya. Biasanya dia tidak berdiri sendiri, biasanya dengan high up bar, ada titik di tengahnya. Ciri-cirinya adalah white spread bar ya. Relatively white spread bar. Closingnya di atas. Jadi Bapak Ibu akan melihat dia close-nya di atas. Kalau lupa, ya close di atas itu artinya 30% ya, 30%. Kalau gambar kurang cocok, ya mohon maaf, harap maklum. Volumenya high, syaratnya volumenya high. Terjadi ketika downtrend. Ya, biasanya moving to new territory, biasanya touch lower low bawah dan masuk ke atas biasanya, sentuh ke atas ya. Outside bar lah kalau bahasanya itu ya, outside bar, volumenya besar. Ya, biasanya white spread, volume bar ya, high volume bar. Jadi syaratnya ini harus lebar. Oke, dia valid. Nah, biasanya dia dikonfirmasi begini terjadi adalah makin dia besar volumenya, makin lebar, itu adalah menunjukkan kekuatannya. Kuat nggak? Ya, kuat. Ya, jadi dia greedy nggak? Biasanya kalau greedy malah akan keluar koreksi sedikit ya. Nah, biasa itu ya. Nah, satu lagi yang dibutuhkan adalah ini adalah tanda awal, biasanya dibutuhkan validasi. Ya, biasanya dibutuhkan validasi up bar. Ya. Volumenya juga besar, dia up bar. Apa itu up bar ya Bapak dan Ibu sudah belajar sendiri ya. Dia butuh up bar untuk confirm. Kalau dia ada confirm, tapi biasanya dia muncul candle merah dulu untuk mereduce tingkat greedy ini, baru ini kan terlalu greedy misalnya. Dia merah dulu. Ini open, ini close, maka dia naik. Nah, sini
yang lebih bagus seperti itu, dia membentuk low dulu ya, membentuk lower low dulu. Eee, Lalu divalidasi dengan ini, bentuknya macam-macam, tidak harus seperti ini. Bapak Ibu kalau udah baca chart di market ya, pusing, tapi dia biasanya diperlukan satu validasi, abbar, apakah langsung abbar atau ada koreksi sedikit, gunanya mungkin kalau dia mau terbang tinggi, dia koreksi di sini, ya. Nah, ini bagus dia langsung bisa naik karena dia sudah membentuk low low. Oke, syaratnya kalau dia koreksi, volumenya jangan besar-besar. Itu ya. Kalau dia naik lagi besar, abbar ini yang dibutuhkan, volumenya wajib besar, kalau tidak besar, tidak valid. Itu. Karena volume itu sebagai validasi. Oke? Nah, dia sebagai konfirmasi of changing trend. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah stopping volume, menunjukkan adanya kehadiran, strength ya, jadi menguat gitu. Kita ada changing dan menguat dia ya. Nah, bagaimana dengan stopping volume? Stopping volume sama, background-nya adalah terjadi saat bearish. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini gambarnya, kalau di dalam uptrend, dia disebut dengan stepping out. Nah, ini di part 3. Silakan ditonton. Dia bearish ya. Volumenya dia rata-rata valid. Bearish dia rata-rata. Lihat ada ininya ya, muncul. Spread-nya tetap lebar. Muncul, spread-nya tetap lebar, volumenya naik ya. Ingat, spread-nya tetap lebar. Kalau Pak ini tampaknya lebih lebar ini. Bukan, dia makin lebar ya, spread-nya makin lebar. Makin lebar, meningkat artinya ini naik, spread-nya melebar itu valid. Saya menyampaikan bahwa downtrend-nya valid. Divalidasi oleh volume. Valid downtrend ya. Lalu ya, bearish downtrend, lihat dia ada ekornya. Ya, idealnya ekornya makin lama makin panjang ya. Artinya apa? Pertempuran antara supply and demand terjadi, tapi supply masih menang ya. Nah, kalau part 1 menyatakan nanti supply and demand-nya berapa lagi sih yang tersisa, itu dihabiskan di berikutnya ya. Syaratnya dia closing di upper half ya. Biasanya yang sebagusnya, tapi kadang-kadang nggak begini juga ya. Jadi kita lihat pattern keseluruhannya. Nah, tiba-tiba muncul satu candle yang volumenya besar juga, close-nya di up. Nah, body candle makin mengecil, ekor makin melebar. Tampaknya memang buyer in action, tapi supply-nya masih berbesar. Sehingga satu saat supply-nya kehabisan, maka menanglah supply. Bukan karena fundamental perusahaannya, bukan. Dia berubah seperti ini. Ya, bukan karena itunya. Mau perusahaan bagus, perusahaan jelek, dia mengalami hal seperti ini. Tetapi karena demand-nya sudah mengambil alih. Lihat, tandanya biasanya ditandai dengan titik bulat di bawah warna hijau. Seperti itu. Nah, dia white spread bar, kalau dia tidak white, tidak valid. Closing-nya minimum mid or above ya, 30% ke atas. High volume, terjadinya di downtrend. Kalau bagaimana kalau terjadi di uptrend? Ya tidak valid lah. Itu. Walaupun tulisannya stopping volume, tapi tidak valid. Dia terjadinya harus downtrend. Apakah downtrend tersesat? Ya bebas. Misalnya lagi uptrend, dia koreksi bisa jadi. Ya, jadi ada 1, 2, 3, kan 4-nya keluar. Kalau cuma satu candle naik, terus dia keluar, dia tidak valid. Nah, berikutnya adalah test for supply. Dia keluar duluan kotak merahnya. Oke, test for supply. Jadi test for supply ini agak rumit. Dia sering terjadi di zona-zona supply and demand. Ya, SND atau sideway ya, sideway atau kita tidak tahu apakah ini reaccumulation atau redistribution. Kita tidak tahu karena lagi sideway. Nah, sideway ini di atasnya adalah supply zone, di bawah supply demand zone, tapi kalau time frame besar dia berada di satu zona. Oke, berbeda tadi kalau kemarin saatnya downtrend, ini relatif
sideway, mungkin dia downtrend lalu sideway, ya, bisa downtrend lagi atau bisa uptrend. Tapi biasanya terjadi di masa-masa di tengah-tengah ini. Supply zone, demand zone, taruhlah begini ya, kita relatively berada di supply zone, lalu dia keluar candle-nya seperti ini. Bapak Ibu, dia berada di supply lebih besar daripada demand, dia coba naik, dia tidak berhasil close, dia coba turun, jadi open, dia coba turun, tes supply. Ya, tes supply, kalau supply-nya ada dia turun, karena ini adalah zona supply, itu syaratnya. Ini kalau saya diajarkan di dalam kelas, saya sampai analoginya macam-macam ini ya. Dia tes, karena susah analoginya. Dia tidak ada, karena tidak ada supply, dia naik. Kalau tidak paham, baca bukunya Bapak Ibu ya. Bahkan close-nya di atas, tapi masih di zona supply. Supply-nya masih dominan. Tandanya biasanya kotak warna pink. Syaratnya, volumenya kecil. Kalau volumenya besar, bukan supply test ya, itu supply-nya ada ya. Jadi supply test. Dia tes supply tidak ada, syaratnya tidak. Kadang-kadang dia close-nya tidak sampai hijau. Ya, situasional ya, kadang-kadang sampai bentuk doji. Dia average spread bar. Spread bar-nya itu tidak terlalu besar, ya. Dia cuma mau tes saja. Closing near high ya, biasanya dia sudah koreksi ke atas ya. Tes dulu ya. Low volume. Biasanya terjadi di supply zone. Biasanya ini cepat sekali, cek gitu ya. Nah, maka kalau dia volumenya besar ya, kalau volumenya besar, maka tesnya gagal. Tesnya gagal. Siapa yang ngetes ini? Bukan saya lah, ya, pasti segelintir kelompok yang menggerakkan market. Nah, ini dia susah ya, susah. Kadang-kadang dia muncul, besoknya muncul test for demand, gitu-gitu. Memang susah ya cari. Kalau ada yang bilang Bapak Ibu, ini metodenya gampang sekali, anak kecil aja bisa sambil senyum bisa profit, itu bohong ya. Bohong, udah kaya pasti. Ngapain dia jual sistemnya kalau gampang? Ini susah. Dia tes, tapi nggak apa-apa, kita udah punya indikasi. Yang paling gitu ya, kita tahu apa yang terjadi di market. Sedang ada tes, sabar. Oke, susah ya, susah kalau ini. Oke, tapi tidak apa-apa. Oh, dia ada supply zone. Nah, ya, tanda di bawah, mudah-mudahan supply zone-nya break. Dia sudah tes dulu. Karena dia harus turun dulu untuk demand test. Oke, itu testing for supply. Berikutnya no supply bar. Ya. Relatively juga sideways atau sedikit downtrend. Nah, biasanya dia ada koreksi ini terjadinya. Jadi dia naik, koreksi sedikit, tapi dia tidak banyak. Nah, koreksinya bahkan panjang. Nah, zona-zona ini yang bisa muncul dia biasanya. Ya, gitu. Ini ada zona supply and demand, Bapak Ibu, atau zona sideways. Di dalam sideways-nya itu di atasnya supply, di bawahnya demand. Jadi dia menjaga, kalau dia ke bawah dia mantul, kalau ke atas dia naik. Terjadinya di sini. Nah, dia muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Dia no supply bar ya, tidak ada supply bar. Dia close-nya tetap di atas. Narrow, lower half, low volume saletnya terjadinya di bottom, indikasi penguatan. Ya, dia bisa close di atas karena tidak ada supply. Bisa jadi trend continuation. Ya, background trend ya. Jadi dia kalau masih sideways dia, oh ya ini kalau terjadi ini masih bisa sideways ya. Intinya kalau dia mau redistribusi ada begini, mungkin distribusinya masih panjang gitu loh. Masih fase B ya gitu, masih panjang. Karena volumenya masih low, spread-nya masih kecil, supply-nya tidak ada, yang ada demand. No supply bar bukan berarti ada demand ya. Kalau hitam putih, tidak hitam belum tentu putih. Ya ingat ya, ini agak susah memang. Warna tidak hitam belum tentu putih.
tidak ada supply belum tentu ada demand, ya. Nah, misalnya tidak hitam belum tentu putih analoginya, ini agak susah memang. Mengapa harus butuh workshop? Bisa abu-abu, ya itu maksud saya. Setengah kosong ya. Ya silakan dibaca bukunya lagi Bapak Ibu. Nah, ini contohnya lah ya, jadi contohnya. Kita lihat, memang tidak sempurna contohnya, kita lihat gini lah mulai dari sini biar Bapak Ibu nggak usah bertanya-tanya yang lainnya, yang ini sudah dipelajarin, uptrust bar ya. Lihat dia turun, nah turun lalu kita lihat, sudah selesai belum turunnya ya, kita lihat. Ya, di sini ada stopping volume, lihat titiknya warna hijau. Ya. Nah, lihat volumenya di bawah, lalu di sini ada stopping volume tambah reverse uptrust. Oke, sebentar lagi sudah ada rejection, perlawanan. Nah, nanti kita harus baca apa itu auto reaction, secondary test, fase A, fase B. Tapi saya itu bukan yang diajarkan di tutorial tengah tahun ini, di topik ini. Masih ada banyak ilmunya untuk melengkapi itu. Oke, kita lihat ada stopping volume, ada reverse uptrust. Makin kuat harusnya ini bahwa trennya ini sudah selesai. Dia katakan di sini uh, strength ini pada titik ini ya. Strength seen returning after downtrend. Jadi setelah downtrend ini dia katakan ada penguatan, high volume ditambahkan dalam penguatan. Nih, high volumenya memvalidasi di sini. Lalu high volume upbar, stopping volume. Ada stopping volumenya Bapak Ibu. Ya, selain ada stopping volume, ada juga reverse uptrust. Ya, di sini. Jadi mulai titik ini tren ini tampaknya, ingat ya bahasanya tampaknya. Ini tampaknya nih bahasa Indonesia yang benar atau tidak ya. Kelihatannya sudah selesai. Apakah sudah selesai? Kita butuh konfirmasi. Oke, dia naik lalu ini kotak warna biru ini apa nih? No demand ya, no demand. Demand test. Dia turun lagi. Ya, di sini turun lagi ya. Nah, itu ilmunya ada lagi, dia membentuk spring, dia ngambil habis stop loss Bapak Ibu. Yang buru-buru masuk, stop lossnya diambil. Ini mau beda lagi. Nah, dia keluar lagi stopping volume. Ya, ini namanya spring, naik ke atas, ya udah. Lihat volumenya, ini juga naik ke atas. Sampai kemudian dia muncul, ini ya, narrow spread with high volume. High volume, narrow spread, up bar, naik, 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 naik. Ya, jadi yang kita analisa ya di sinilah yang tujuan dari itu. Ya. Kadang fail, iya, kadang fail, kadang nggak valid. Ya nggak apa-apa lah. Berarti kita coba lagi, yang penting pasang stop loss, jangan nyangkut. Ini contohnya kalau pas kemarin pandemik ya, jadi pandemik di sini Bapak Ibu bisa lihat ada down trust tapi file, kita lihat volumenya ya, dia besar, dia habis itu panic selling, dia volumenya mengecil. Macam lalu di sini juga ada down trust tapi masih selling langsung dibabat, tidak ada up bar-nya. Selesai. Nih, down trust bar ditambah stopping volume. Wah, dari sini keluar lagi down trust bar. Sudahlah, di sinilah yang saya sampaikan Bapak Ibu. Pandemik 2020 ini adalah salah satu profit saya paling besar. Saat orang panik, saya bisa baca market. Iya, masuk. Sampai sekarang lah ya. Hajar habis. Di sini saya sudah the best time, second time to sell, the best time for selling. Saya sudah pun cuman pegang-pegang berapa lot saja. Paling 10 lot, 20 lot di dalam lot. Lalu begini, semua kapital saya yang sudah trading kan sama 12 tahun, 14 tahun, saya masukin semua sampai sekarang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kenapa? Bisa baca kapan sih dia end of downtrend-nya? Ya, seperti itulah ya. Tapi ini kan indeks ya. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, lihat di sini volumenya kita lihat. Ini paling besar ya. Ya, tidak perlu saya pamerkan. Tapi bagaimana saya bisa selamat? Ya, saya bisa baca market seperti ini. Tinggal digabungkan dengan part 3 ya atau part 1, part 2. Oke, ini contohnya bagaimana kita tahu dia saat panic selling. Panic selling di sini sudah ada indikasi down trust bar, tambah stopping volume, keluar lagi di bawah-bawah. Nah, begitu naik ke atas. Nah, ini contohnya hoki. Hoki ini adalah saya simpel, saya nggak punya waktu bikin baru ini ketika workshop dulu. Hoki tahun 2019 contohnya ini adalah buying climax, dia turun lagi, volume up dan naik. Ini ada no supply, no demand, demand test.
kotak-kotak di sini, ini uptrust bar, ketika dia muncul buying climax, lalu uptrust bar, lalu dia dikonfirmasi dengan down bar, setelah itu ada rejection sedikit, ya. Lihat sini, saat dia volumenya climax down, test supply, ya dia tes dulu supply-nya, tidak ada naik sedikit. Nah, di sini no demand ya, no demand dia turun ke bawah. Ya, no demand Bapak Ibu, no demand turun ke bawah. Lihat, no demand biasanya volumenya di bawah rata-rata. Ya, low volume biasanya, lalu turun terus, selling climax, stop volume ya. Sudah mulai ada indikasi ya. Nah, selling climax, stop volume, climax down ya, climax down, volume udah mulai sini nyisir dia. Oke, ini no supply no demand, no supply no demand. No supply no demand, tapi change karakternya sudah di sini. Supply zone, test zone, atas bawah. Ini yang susah ya Bapak Ibu, yang saya bilang naik ke atas ada supply zone, naik ke bawah ada demand zone, dia test supply, test demand. Nah, di sini tapi kita tahu ya masih berlanjut sampai lihat volumenya, low volume. Di sini adalah low volume ya, ingat bawahnya low volume. Low volume, lalu kemudian low volume ada up bar, high bar, dia mulai indikasi ya, indikasi berbalik arah setelah ini. Ini fase berikutnya. Saya tidak ajarkan, nanti baca sendiri. Uptrust bar, lalu set low volume ya, jangan kalau low volume kita lihat tunggu saja apa yang muncul. Low volume uptrust, pseudo uptrust dia low volume yang ini ya. Ini sudah ada up bar sedikit. White bar, ini low volume. Kalau pseudo uptrust kotaknya warna biru, low-nya volume. Ya, dia turun dulu koreksi, lalu keluar segitiga ini. Spring. Bisa jadi ini spring, dia tarik dulu bawah sebelum naik. Bullish sign, potensial buying climax, ya. Dia koreksi satu bar, terus lagi, terus test supply, kotak warna pink. Dia tes dulu, supply-nya ada nggak? Nah, ini dia ya, ini pembahasan kita tentang supply. Dia tes dulu kotak warna pink. Dia tes dulu supply, ada supply nggak? Kalau tidak ada supply, dia akan naik, maka terus ke atas, demand zone, test zone, segala macam, dah itu selesai. Low volume, saat dia tes begini, volumenya low. Dia tes supply ada churn-nya di sebelumnya ya. Low volume ya, ini demand, setelah itu dia naik ke atas contohnya. Jadi inilah yang saya ajarkan di workshop. Topiknya masih yang saya ajarkan. Oke, saya rasa itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ini sulit dipahami atau memang saya cara menyampaikannya tidak cocok dengan Bapak dan Ibu. Tapi jikapun ada yang tidak cocok, tidak lengkap, Bapak Ibu silahkan baca ini resources-nya. Ada effort, ada result. Tidak ada cara gampang mencari duit di pasar saham ya. Saya juga masih baca buku, saya sampaikan. Silahkan baca lagi, mungkin kurang jelas, tapi pada intinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan cocok dan bisa digunakan. Praktis, saya itu Bapak Ibu praktis. Tidak ada cara lain Bapak Ibu, tidak ada cara lain. Tidak boleh naik ke saya. Ya, karena saya tidak menyediakan jasa analisa ini. Nanti kalau di dalam kelas, kita akan banyak berdiskusi, membahas step by step tentang ini. Tapi di sini waktunya terbatas, saya batasin di bawah 50 menit. Jadi ya lanjutkan sendirilah. Selesai sudah part 1, part 2, part 3, part 4, Bapak Ibu bisa lanjutkan nanti dengan membaca buku ini. Dan praktekkan Bapak Ibu ya, praktekkan. Kalau tidak dipraktekkan tidak ada gunanya. Practice make perfect. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu kali di tutorial lainnya mungkin di akhir tahun dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.